Bismillahirrahmanirrahim. Sami'na wa ata'na. Innama a'malu binniyat. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Itulah kalimat indah yang harus diucapkan oleh seorang mukmin akhir zaman ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Halo, assalamualaikum semuanya, buat kaum mukmin, buat para mu'alaf di seluruh dunia yang selalu menyimak vlog YouTube aku, terutama teman-teman yang baru dekat dan akrab dengan aku ya, yang dari luar negeri. Terima kasih banyak ya atas kesediaan hati Anda untuk istilahnya untuk gabung dengan suasana hatiku ya, suasana hatiku. Karena di sini meskipun Anda jauh dan kita jauh, aku jauh, tapi ukhuwah ya indah ya. Di sini tuh selamat malam semuanya yang non muslim. Aku selalu ingin memperlihatkan keindahan. Aku tidak pernah mau ngupload yang ricuh ya. Ya, jadi di sini tuh aku tidak mau memikirkan hal yang tidak perlu kupikirkan ya, karena tidak ada dalam pikiranku. Nah, sekarang ini kita seharusnya dalam keadaan seperti ini jangan dulu memikirkan berkembang atau maju, karena situasi udah riskan ya, udah akhir zaman tuh udah gambling ya. Sekarang ini bagaimana kita bertahan untuk periode sekarang sama ke depan ya, bagi yang ada di Indonesia maupun dari luar negeri ya. Katakan para pengusaha, para investor yang ada di Indonesia gini loh, dari luar negeri kan udah pada nanam saham ya. Aku berusaha untuk menceriakan gitu, untuk menggemakan gini loh, untuk mengorbitkan nih, ada O-shape, terus ada ini loh, grosiran, garmen belum ya. Aku belum ke garmen. Nah, ini dari grosiran, alhamdulillah ya, aku bisa belanja lagi ke grosiran si bapak depan tuh yang besar ya. Jadi kata aku, Pak mulai lagi nih, sisa senggang waktu aku, ada uang sedikit, jadi belanja dari grosir. Nah, di sini tuh kenapa aku tidak bisa kerja sama secara serius kalau gitu Mbak ya, maksudnya resmi, karena aku tuh uang yang aku pakai harus uang cash dan uang maksudnya gila, bening. Uang bening, maksudnya gila, uangnya adem. Karena apa? Ntar karena gini, untuk mendapatkan keberkahan hidup aku, jadi kadang-kadang beli 2 gratis 1 buat menceriakan ibu-ibu juga ya. Terus aku pakai juga buat diri sendiri gitu ya. Terus sisanya aku bagikan gitu ya. Jadi kalau untuk komersil, apalagi pinjaman uang ya, nggak bisa ya. Kalau untuk berbagi itu sebaik-baiknya untuk dibagikan itu jangan menggunakan uang yang panas, tapi menggunakan uang yang adem gitu ya. Jadi sisa uang saku, uang jajan gitu ya. Karena di situ keberkahan deh ya, dan kita itu akan kuat menghadapi berbagai macam situasi yang ada, dan akan tetap standby meskipun gini, aku ada jeda nih, misalkan sebulan 2 bulan ini aku berhenti, tapi nanti maju lagi gitu. Karena hidup ini kan badan ada kalanya sehat fit, ada kalanya nombrok gitu ya. Jadi intinya inilah kegiatan aku ya. Jadi untuk menceritakan ibu-ibu juga gitu. Di sini tuh di masa resesi sulit ya. Kayak barang yang sehari-hari yang dibutuhkan oleh ibu-ibu rumah tangga dan seperti ini ya, sembako, terus dari grosiran, dari OSEP. Sekarang tuh berita baik bagi OSEP tuh, ibu-ibu udah mulai suka tuh ngetren. Jadi di sini untuk untuk kayak kebanyakan misalkan penggibahan itu udah alhamdulillah ya, udah nggak ini lagi ya, kayaknya udah adem ya. Karena di sini tuh kalau udah ditata seperti ini, dibawa positive thinking lah ya, dengan perubahan yang ada. Aku tuh selalu begini, aku kurang suka sama orang yang kayak gini. Aku tidak suka adanya teknologi ini, tetapi misalkan mereka itu tetapi makan uang dari teknologi
ya itu tuh jadi kayak tuh kok bisa begitu ya gitu, pola pikirnya tuh kok bisa begitu kalian ya. Kalau kalau misalkan suka dengan ada teknologi ini, berarti kalian misalkan merasa makan uang dari teknologi, kalian juga jangan bicara seperti. Makanya kalau ada misalkan kader-kader nih terus pada ngomongin di belakang partainya, aku tidak suka, jadi aku suka meluruskan, jangan begitu gitu. Meskipun aku bukan kader, tapi aku nggak suka ya, misalkan kader partai, suatu partai, tapi aku nggak suka kalian ngomongin partainya di belakang, kalau mau itu di depan gitu. Jadi aku selalu meluruskan ya, jadi tugas aku meluruskan kayak para yang ikut gabung misalkan pemilihan siapa gitu ya, terus ngomongin itunya atasannya atau ngomongin bosnya gitu ya, dan aku tidak suka, dan aku yang selalu meluruskan, jangan begitu, jangan ngambil manfaat dari sana sini gitu. Di sini paling ngomong begini, si Umi bisa aja katanya. Aku tuh orangnya to the point, kalau nggak suka itu diomongin, suka atau tidak suka. Ada kalanya aku bicara lembut halus, ada kalanya ke pengurusan aku masih ada, aku ini selalu ditunjuk sebagai wakil atau jadi bendahara atau pokoknya ditunjuk sebagai pengurus gitu di organisasi. Jadi tidak bisa diem aja gitu ya, keluar dengan sendirinya gitu, kata-kata untuk saling mengingatkan dalam kebaikan itu loh ya. Jadi di sini tuh hidup itu indah dan damai hatiku. Jadi di sini tuh banyak orang yang tidak damai itu karena apa? Karena takut kesalahannya terbuka, karena takut aibnya dibongkar gitu. Akhirnya apa? Menyalahkan orang lain, memojokkan orang lain. Di sini tuh orang yang dipojokkan mah tidak akan merasa kekurangan, tetapi itu yang dibilang itu rugi hatinya rugi, jadi merasa tidak tenang, tidak tentram ya. Sebenarnya kalau ada orang seperti itu biasanya langsung ku nasihati ya, langsung ku tuntun, tapi permasalahannya kan banyak yang di belakang layar gitu ya. Coba di depan layar apa tuh, ada deterjen ada peci. Sebenarnya ini ada pesanan si bapak waktu itu ya, sebenarnya ada di depan masjid juga tuh 2 orang waktu, tapi akunya malah entah dulu karena uangnya diputer-puter malah keliuran ya. Nah ini harusnya nomor 9 dan kemarin nggak ada ya, jadi model kayak gini lah ya. Jadi harus standby ya, kalau Allah menyuruh tidak ada yang bisa melarang kehendak Allah ya. Jadi aku tetap mengadakan sisa senggang waktu aku untuk berbagi kebaikan sama yang grosiran, ke toko grosir ya, seadanya uang aku. Kalau aku ada uang banyak mungkin belanja ke tempat lain, karena ada uang aku 50.000 nih misalkan, 50.000 30.000, ini harga ini 35.000, aku belum belanja Lazada ya, belum ya nanti, karena ini buat mengawali gitu, biar awalan lagi gitu ya. Meskipun dunia ini udah gonjleng ya, udah gonjleng, tapi aku tetap ingin menciptakan keindahan ya, dan memberi harapan kepada kalian gitu, bahwa hidup ini masih ada harapan, dan kita itu meskipun keadaan sudah banyak gempa, banyak banjir bandang ya, puting beliung, tapi life must go on. Kita harus tetap bertahan hidup, itu yang harus kita tanamkan dalam hati tuh. Tetap aja lah ya lakukan, meskipun kemarin aku ini gimana nih mau, ternyata lagi ada adu kekuatan sepertinya di sini. Kenapa ada longsor? Itulah ya istilahnya dosanya hati-hati yang di dalam hatinya itu punya kayak gimana ya, bukan hasad ya, ada hasadnya juga, ada yang kalau dibilang ingin menguasai hak orang lain, jangan ya, dosa itu tuh. Kalian tidak pernah berpikir apa kalian juga punya keluarga, misalkan punya sesuatu, mengambil hak orang lain. Tapi ya aku tetap tugas aku untuk saling menguatkan dalam kebaikan. Perkara mau masuk ke hati masing-masing itu terserah gitu. Itu akhir zaman, berarti ngorocok terus ya, ngorocok. Saya mau nggak deterjen tuh ya. Jadi aku dituntun sama Allah untuk fokus. Sekarang keadaan udah rumit, sulit ya. Apakah sekarang masih ada gempa? Aku tanya, masih ada gempa nggak di Indonesia? Mudah-mudahan di Turki nggak ada ya, mudah-mudahan di Rusia nggak ada ya, mudah-mudahan di China nggak ada ya, mudah-mudahan di Korea nggak ada ya, mudah-mudahan di mana lagi ya, di Swedia, di mana-mana ya, di seluruh dunia. Karena aku juga berharap di Indonesia nggak ada, tapi ternyata ada di Indonesia gempa ya. Jadi di sini tuh apa ya, aku ingin kalian tuh melihat bahwa misalkan
Kan kasihan kalau ada yang perusahaan kalian di sini di Indonesia, loh kok udah ada gempa gimana nih usaha kita. Tenang, aku beli ya, tuh dari grosirannya aku beli. Di daerahku tidak ada gempa, jangan sampai ada gempa ya. Bekasi ada gempa lagi tuh, ini standby. Tapi udah pada pindah sebagian. Kalau udah pindah gitu berarti online tetap masih ya aku belanjaan. Jadi selalu saja ya, kenapa pada pindah ya? Padahal mah hidup tuh jangan begitu ya, jangan saling gitu, harus saling meraih, menggapai ridho Allah. Jangan yang dilihat itu. Itulah ya intinya. Malam ini fokuslah dengan apa ya, kebersamaan tuh. Ada dari grosiran, ada dari toko ini apa ya, toko perlengkapan ibadah harus diadain terus ya. Nah terus apa ya, nanti kalau ada nanti ke apa ya, OSEP belum ya, karena nggak enak kalau bawa uang sedikit. Apalagi nanti kalau harus belinya itu ya, sekardus gitu. Jadi kita nikmati aja. Terus apa ya, di sini tuh aku tuh selalu hidup tuh enak gitu. Bagaimana kitanya ya, karena kalau yang diajarkannya hati yang benar-benar tenang, damai. Dari kecil aku tuh jadinya kayak aku di satu atapin sama yang ada keluarga, maksudnya anak apa ya, kawalon. Kalau kawalon itu apa ya, anak tiri ya kalau bilang lah. Beda ini yang non muslim. Jadi di satu ini tuh ukuahnya luar biasa ya. Jadi saling menghormati, menghargai. Magdalena Daluas, terus Lydia Rotua itu masih kalau dibilang mah. Jadi wah aku tuh punya bawaan anak tuh Kristen tuh. Jadi di sini tuh bahkan mereka itu apa ya, yang ngebangunin kalau aku sholat nih. Kalau misalnya aku telat sholat nih, sholat gih kata gitu. Gitu loh, enak hidup ini. Terus kata aku, kamu kan mau ke gereja Tabernakel di Tasik itu ada ya. Jadi silakan kamu itu kamu beribadah gitu. Indah hidup ini, bagaimana kita menyikapi. Kalaupun aku apa ya, karena di sini kalau menyangkut syiar dakwah, apalagi dakwah ya, karena aku tujuannya bukan dakwah, aku tidak bisa berdakwah itu mah berkaitan dengan hidayah. Kalaupun kayak gini, ketika aku melihat seseorang pakai hijab, aku hatiku tersentuh gitu. Jadi pengen hijab syarian tuh. Aku juga melihat orang waktu itu, maksudnya melihat monyet, melihat wanita-wanita yang pakai hijab full. Sebenarnya kalau full banget dari Arab ya. Maksudnya gini loh, dari ada jenis hijab yang dipakai buat ngiterin Ka'bah yang sepul up nih kayak begitu tuh. Panjangnya kayak gitu. Di Indonesia nggak ada yang sebesar kayak gini gitu ya. Yang kayak yang panjang-panjang. Di Indonesia itu pendek-pendek. Ya, rata-rata sepinggang. Kalau umroh itu kayak sepinggang gitu. Jarang yang ada pull up kayak gitu tuh. Jadi ini terinspirasi dari itu, dari dari orang yang baru pulang hajian. Itu dari pulang hajian. Jadi itulah ya. Jadi setiap ada kebaikan dari orang lain, kenapa kita juga enggak untuk mengikuti kalau memang itu baik bagi kita. Gitu ya intinya. Hidup tuh enak, indah. Nah di sini seperti kayak penggunaan bedak. Kalau aku ada uang, aku beli yang mahal. Bedak apa ya? Bedak Maybelline tuh. Dulu ada Maybelline itu masuk ke Alfamidi, Alfamart. Tapi sekarang aku jarang dapat tuh. Jarang lihat ya di Alfamidi itu ada. Kayak katanya sudah pokoknya nggak tahu lah. Jadi aku beralih ke Ajura. Ya Ajura lebih murah karena nggak ada. Ya udah kita berbagi rezeki sama produk Ajura gitu. Ini seperti itulah ya. Jadi hidup ini indah ya. Dari sini jangan jadi makanya gini, aku berusaha menarik diri, kadang tarik ulur.
ingin, kalau ada orang yang suasana hatinya seperti itu masuk ke dalam dunia mereka, rasanya mumet juga gitu. Terus aku menarik diri, terus mereka ngata-ngatain, itu udah biasa. Misalkan begini, kamu kok menghindar dari kita, terus ngata-ngatain gitu ya. Misalkan, Mi kenapa ngejauh? Nggak apa-apa sih, cuman kita lagi begini-begini. Untuk sementara mungkin aku terima ya, misalkan ada omongan yang nggak enak gitu, tapi selebihnya aku ini lagi gitu, aku clearin lagi bahwa aku menjaga jarak itu karena begini begitu, dan aku berusaha untuk menetralisir keadaan begitu ya. Jadi ada kalanya aku jeda, menarik diri dulu dari sekelompok orang atau beberapa orang karena sesuatu hal ya. Karena aku kalau dipaksakan untuk ikut pola pikir mereka, apalagi suasana hati mereka, jadi gini, hati kitanya itu tarik-tarikan gitu. Karena suasana hati kita itu berbeda dengan mereka, berbeda dengan dia. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini tuh Allah mengelompokkan orang berdasarkan kelompoknya, berdasarkan golongannya. Jadi di sini mungkin hari ini aku terkena marah seseorang, kenapa kamu begini-begini, karena di situ aku ingin menjaga suasana hatiku. Ketika aku deket dan gabung dengan suasana hatinya atau orang-orang yang terdekat, kok rasanya ricuh banget ya, sehingga aku buat melakukan sesuatu hal juga nggak bisa gitu ya. Jadinya mumet gitu, mumet sekali ya. Sedangkan banyak hal yang harus kita lakukan di era resesi sekarang ini. Hari ini aku bertemu dengan si Momi yang selalu ngambil baju di sisa senggang waktu ya. Itu di sisa senggang waktu luang aku bikin karya baju kan. Ada 2-3 jam gitu aku bikin, terus aku tawarin kalau aku senggang. Nah, barusan ketemu Mi, katanya suasana ekonomi kita lagi sepi banget, bengkel kan. Ya udah kata aku. Terus kalau nggak salah, jadi mereka itu punya sisa utang baju 700.000. Lumayan kan kalau buat belanja. Nih, 700.000. Tapi di sini aku dituntun sama Allah untuk membebaskan utang tiap tahun. Kalau ada yang nggak sanggup misalkan bayar baju nih, ada 1 orang misalkan, ada aja. Tapi selebihnya alhamdulillah ya, lumayan ya. Dari sisa senggang waktu aku dapat uang saku, misalkan ada 700.000, lumayan lah ya. Tapi di sini tuh kebanyakan buat berbagi bacanya, bagiin gitu ya. Tapi ada, nggak pernah kekurangan gitu ya. Nah terus di sini jadi sepertinya aku ikrarkan, biarkan aja deh dibebaskan utangnya. Tahun ini sepertinya itu pembebasan utang ya. Aku setiap tahun jadi dituntun Allah untuk membebaskan utang dari para, misalkan yang tidak sanggup bayar baju nih, ada 1 orang, ada yang 300.000, ada yang ini yang paling gede ini sekarang 700.000 kayak paling gede nih ya. Biasanya cuma 300.000. Itu pembebasan utang Bu ya. Jadi di sini tuh apa ya? Ya itulah ya. Jadi ikhlas lah ya, nggak apa-apa karena rezeki aku ada. Insya Allah ada. Selalu bilang ada. Tidak bisa tidak ya. Itu intinya. Itulah ya yang ingin ku sampaikan. Betapa ukhuwah itu harus dijaga, benar-benar dinikmati, bukan hanya dijaga aja, dirawat, dinikmati. Karena dunia ini mau seberapa lama lagi sih? Tidak akan lama. Kalau udah ada banjir bandang, gempa-gempa, sekarang ada gempa ya, tidak akan lama. Di situ ya. Jadi kita itu benar-benar ukhuwah yang indah ya, ciptakan ukhuwah yang indah. Kapan lagi kita mau menikmati hidup ini? Sekarang ini gambling antara, ya itulah. Sepertinya kayak apa ya? Aku tidak mau membahas itu. Pokoknya fokus untuk bagaimana kita bertahan di suasana seperti ini. Sehingga aku pun bisa berbagi inilah, deterjen, bisa beli 2 gratis 2. Jangan. Beli 2 gratis 1. Jadi ya. Jadi hidup gitu. Suasana tuh hidup terus. Ya, hidup terus. Padahal dunia udah mau kiamat, tapi rasanya itu rame aja. Gitu. Jangan dunia udah mau kiamat, rasanya anyap, sepi. Ya, malah tambah mulun besok kiamat. Coba. Jadi aku berusaha untuk dunia ini tetap indah dan tetap ramai gitu. Padahal udah berapa tahun lagi, berapa bulan lagi, berapa hari lagi, ratus hari lagi kita mau kiamat, tapi kita ciptakan seperti ini. Meskipun tahu kayak barusan si mama ngeliat, kok sepi banget loh Su, Umi juga tokonya kosong. Kata aku tuh, aku lagi mikirin nih,
lagian uangnya diputar-putar terus, puyeng akunya, katanya uangnya yang puyeng bukannya akunya. Kalau udah ngobrol sama si mami harus begitu. Jadi apa ya, kadang-kadang power kita ya, mohon maaf ya, sebenarnya kalau di keluarga aku tidak pernah aku, kamu, tapi neng gitu ya, iya neng, oh abi, bahasa Sunda. Jadi tidak pernah aku-akuan, tapi di sini butuh penegasan sebagai seorang yang selalu ditunjuk sebagai pengurus gitu ya, aku dan anda gitu intinya. Jadi disitulah ya, jadi apa ya, disitulah ya yang ingin disampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan serta hilap ya, karena aku manusia biasa. Jadi di sini aku berusaha untuk meramaikan suasana karena sepi, Bo. Di Padepokan kalau Umi nggak jualan sepi. Ini katanya itu kan, ya udah kata aku teh. Gitu intinya. Terus apa ya? Ya itulah. Jadi berusaha untuk menciptakan tetap suasana hidup, padahal periode kiamat itu sudah beberapa, tinggal kurun, jangan bilang kurun ya. Nah, itulah ya. Karena apa? Kalau sudah ada rambu-rambu, ada wabah corona, ada gempa, ada perang, situasi sudah mendekati periode kiamat itu benar-benar nyata dan nyata adanya gitu. Tapi sebelum kiamat terjadi, kita nikmati hidup ya, berbagi ukhuwah, saling memajukan satu sama lain, bukan ingin maju sendiri ya. Dalam kehidupan ini akan terasa enak, indah kalau kita saling memajukan tapi di bidangnya masing-masing, setidaknya saling menghargai lah. Ini kayak gini, kayak kakak aku kan kemarin bilang gini, Neng katanya jualan makanan juga, katanya apa, bisa tambah apa ya, makanan ini, tapi bidangku lain gitu. Di sini berarti kalau kita punya, jangan eyel-eyelan. Jadi begini, jadi akhirnya begini, aku kan nggak bisa, tanganku udah lain gitu, nggak bisa ke makanan kayak pizza, makanan kayak cemilan gitu. Teteh aku kan cuma cemilan, udah bagiannya itu. Berarti ntar di sini barternya apa, saling berbagi nih, kasih deterjen, kakak aku ngasih pisah, gitu aja. Jangan saling memaksakan kehendak kayak gini, udah ya jualan sama kayak kakak gitu, enggak seperti itu. Jadi aku untuk meluruskan, jadi kita saling menghormati, menghargai, karena Allah itu punya tangan-tanganan. Maksudnya loh, orang itu dilatih sesuai dengan bakatnya. Maksudnya Allah memberikan bakat sesuai dengan jalan hidupnya dan jalur hidup masing-masing gitu. Dan alhamdulillah ya kemarin tuh, jadi kita di situ ukurannya. Jadi jangan ini loh, kamu juga harus jual deterjen, udah tahu misalkan kakak aku mah bidangnya makanan, tidak seperti itu juga. Dan di situ kalaupun mau misalkan harus kemauan sendiri, misalkan oh aku mau dong ini gitu, ngadain deterjen juga gitu, nah itu baru gitu kesadaran dari sendiri. Jadi tidak ada pemaksaan, itu hidup tuh enak gitu ya. Jadi begitu, seperti dulu ya, aku pernah mungkin keponakan aku waktu di sini belum terbuka jalan hidupnya di sini ya. Waktu itu sempat aku kasih aset, sebenarnya gini, aku kasih manekin tuh, itu kan lumayan aset ya, dari ibu-ibu rumah tangga punya manekin. Terus paruan 2 sama aku, sok atuh dijalanin kata aku. Ternyata bukan bidangnya di situ. Sekarang ini kebukanya di bidang makanan, ada pizza, ada makanan cemilan gitu. Jadi aku tidak bisa memaksakan kehendak, meskipun keponakan sendiri untuk jualan misalkan ini di bidang ini peci, di bidang baju-baju muslimah, tidak bisa ya, karena dia sudah punya lahan usahanya masing-masing. Kalau dia benar-benar ya, kalau aku seseringnya udah buat kayak begitu aja. Kalau kamu bukan jualan, kayaknya dibagiin, apalagi si abah ngomongnya kamu mah kebanyakan buat sedekah katanya. Makanya dia mah kata aku, ya udah kalau begitu jangan ngasih modal. suka adu mulut gitu, debat. Kalau debat kan tidak mengatakan apa-apa. Adu argumen. Kalau adu argumen akhirnya aku yang menang gitu ya, aku menentukan sendiri dong. Ya udah katanya kalau begitu, yang penting nggak uang aku katanya gitu intinya. Jadi itulah ya, jadi intinya tidak bisa kita memaksakan ke tiap orang, meskipun saudara sendiri ya, ini jualan sendiri tidak ya, di situ enaklah ukhuwah tuh gitu ya. Dan meskipun aku sendiri nih
nyodorin manekin sih. Ayo, awalan mah aku juga siapa tahu gitu ya kan, ingin nolong misalkan kan, tidak punya apa nih, usaha apa nih, terus aku kasih kan separohnya misalkan, yang seperti ku bilang tadi. Tapi ternyata tidak bisa ya, karena udah ada tangannya kebuka dengan sendirinya gitu. Jadi kita maju lagi lah ya, karena aku harus dapat uang cash sehari-hari misalnya, karena ada kucing banyak yang harus ku kasih makan nih ya, kucing dari depan, kucing di jalanan juga gitu ya. Jadi bukan hanya kucing aja ya, buat keperluan aku juga, buat ngejajanin teman-teman, anak-anak muda yang aku kenal ya. Jadi di sini semangat ya buat kalian ya, jangan mikirin sekarang ada gempa ada gimana, kalian fokus belajar ya. Jadi aku yang memotivasi nih. Jualan deterjen jangan gengsi ya, tuh nawarin rame tuh kalau udah ada aku. Jangan ngerasa gini, kita ini harus serba mau. Akhir zaman ini kalau tidak serba mau, kita tidak akan makan, Bo. Apalagi jajan ya. Begitu kira-kira ya anak-anak muda sekalian. Jadi kesampingan ego dan gengsi, harus mau ya. Di situ kan baru kepetik hasilnya, apa kalian berhasil, terus apa kalian bisa misalkan kerja dulu di orang, di pabrik, apa di PT, nanti kalian punya usaha sendiri gitu ya, gitu intinya, bisa wira swasta di kala capek ya. Nah itu dia ya. Jadi itulah yang aku sampaikan malam ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucap ya, tidak ada maksud tujuanku ke situ, tapi itulah ya yang terjadi. Ada kalanya aku dekat dengan seseorang, ada kalanya menjauh dulu. Karena lihat ya, meskipun sama si Abah, coba pikirnya, aku mau mumet, si Abah mah di sini fokus dengan pekerjaannya gitu ya, pengobatan tradisional si Abah. Kalau aku dengan dunia aku, jadi tidak mumet ya. Aku punya tujuan hidup sendiri, si Abah punya tujuan hidup sendiri. Yang penting kita tanggung jawab, gitu, tahu tanggung jawab di rumah. Gitu, intinya seperti itulah ya. Assalamualaikum semuanya, selamat malam kaum mualaf, semangat selalu ya. Jadi di sini tuh jadilah teladan bagi non muslim dan para mualaf, karena para mualaf itu bisa masuk Islam itu karena apa? Mungkin karena ada istilahnya ada nasihat dari ceramah para ulama, ada melihat kaum muslimah, kaum mukmin yang dilihat sebagai figur gitu. Jadi di situ jadilah figur yang hebat bagi non muslim dan para mualaf. Itulah tugas kita sebagai kaum mukmin ya, kaum mukmin. Karena yang muslim belum tentu menjalankan dengan syariah, tapi kaum mukmin pasti menjalankan dengan syariah, kebenarannya sebaik-baik dinul Islam. Itulah ya. Assalamualaikum semuanya.